Bapak lakukan di minggu lalu ya. Jadi bagaimana pendapat Pak Coki setelah menerapkan pembelajaran kemarin? Menurut saya setelah saya menerapkan dia pembelajaran yang seperti kemarin itu, anak-anak jadi terlihat senang, terlihat bahagia karena mereka tertarik, bahkan menunggu mungkin setelah ini ada game apa lagi, ada kegiatan apa lagi. Jadi mereka sangat tertarik dan senang. Menurut Pak Coki ya, apakah proses pembelajaran yang sudah Pak Coki rencanakan, dan Pak Coki merencanakan ada beberapa poin yang Pak Coki fokuskan. Jadi apakah proses pembelajaran itu sudah sesuai yang direncanakan, Pak? Sesuai, hampir sesuai ya, karena sesuatu itu mungkin tidak ada yang sempurna ya. Ya ada beberapa mungkin kendala yang terjadi, tapi ya menurut saya itu udah lumayan cukup bagus. Ya kira-kira berapa persen itu berhasil lah? Mungkin 80-90%. 80-90%. Mungkin bisa Bapak ceritakan Pak hal-hal yang bisa yang dirasakan Bapak Coki tadi puas dalam pembelajaran yang dilakukan minggu lalu. Iya, saya tuh puas melihat ekspresi anak-anak kita. Anak-anak kita tuh sangat bersemangat gitu. Menunggu apa setelah ini ada game apa lagi, ada kegiatan apa lagi, itu kan jadi bikin kita tuh juga dibagi dulu juga jadi semangat. Nah, seperti itu. Jadi Pak Coki ini mengedepankan pembelajaran yang fun learning gitu ya, pembelajaran menyenangkan seperti itu ya. Lalu bagaimana perkiraan Bapak ya Pak Coki mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut? Apakah tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai atau bagaimana? Nah, jika tujuan pembelajarannya dalam segi materinya, itu mungkin lebih sedikit tercapai daripada segi fun-nya atau interaktifnya. Karena dari hasil yang kita periksa ada beberapa siswa yang memang ketika bermainnya dia mengerti, tapi ketika mengerjakan LKPD-nya nilainya masih belum sesuai dengan harapan kita gitu. Berarti memang yang pastinya dalam mengimplementasikan pembelajaran kita yang menerapkan pembelajaran pasti ada kesulitan-kesulitan pasti, baik dari siswa maupun dari kita sendiri sebagai guru. Coba Bapak terangkan apa yang menjadi kesulitan siswa pada pembelajaran yang Bapak minggu lalu terapkan. Kesulitannya pertama mengkondisikan kelas ya pasti ya. Untuk siswa ya untuk siswa yang mengkondisikan kelas. Terus kebetulan di kelas saya ada 2 anak PDBK Pak. Nah mengkondisikan 2 anak PDBK ini pun agak susah juga gitu ya. Jadi itu adalah kesulitan siswa. Iya. Lalu untuk kesulitan Bapak Coki sendiri sebagai guru dalam menerapkan pembelajaran yang poin-poin Pak Coki kan fokuskan pembelajaran interaktif, lalu apa lagi berdiferensiasi, KSE ya, dan mencoba untuk menggunakan pemanfaatan teknologi. Itu menjadi yang menjadi tantangan atau kesulitan Pak Coki dalam menerapkan poin-poin tersebut? Yang menjadi tantangan saya pertama bagaimana mengkondisikan bagaimana mengkondisikan anak PDBK yang ada di kelas, karena tidak mungkin kan sama dengan anak-anak yang lain, walaupun saya tahu PDBK ini gaya belajarnya apa. Satu ada yang kinestetik, satu ada yang auditorik gitu kan. Jadinya kita juga harus menempatkan dia bagaimana cara dia supaya bisa menerima pembelajaran itu. Nah kesulitan itu buat tantangan buat saya. Terus tantangannya lagi bagaimana sih menciptakan pembelajaran yang interaktif lagi. Itu pasti berat, karena kalau udah pernah, biasanya kalau anak SD udah pernah sekali ikutin lagi itu pasti kesenangannya pasti akan berbeda. Iya betul. Jadi lebih ke dalam kondisi kelas ya kelas PDBK terutama. Mungkin ada alternatif lain untuk mengatasi kesulitan itu Pak dalam mengkondisikan terutama anak PDBK itu? Kebetulan anak PDBK saya tuh biasanya di kelas saya biasanya memberikan dia materi berupa LKPD yang berbeda. Terus udah itu kadang LKPD yang berbeda bukan cuma di pelajaran ini aja yang kemarin ya, paling pernah matematika. Kadang juga saya memberikan dia sebuah tontonan atau video yang sesuai dengan materi hari ini supaya dia bisa menuliskan kembali. Itu untuk yang PDBK.
misalnya apa namanya dalam diri Pak Coki ya, misal dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, pembelajaran berdiferensiasi atau misal pemanfaatan teknologi, itu tantangan yang atau kesulitan Pak Coki dalam menerapkan pembelajaran itu apa sih Pak? Yang paling sulit itu menciptakan apa namanya ya, metode pembelajaran, gaya pembelajarannya Pak. Gini, kalau misalnya yang kinestetik, kita harus menciptakan pembelajaran bagaimana nih yang anak kinestetik ini mau bergerak, misalnya dia jadi kayak kemarin kan saya menggunakan kartu bilangan. Terus yang visual kemarin tuh saya menggunakan kayak gambar pizza gitu. Gambar pizzanya dibagi dengan menggunakan, kemarin betul materinya pembagian bilangan desimal. Jadi apa namanya tentang LKPD, lebih ke LKPD nya. Lebih ke LKPD, menciptakan LKPD yang bisa mencakup gaya belajar anak-anak kita ini. Berarti LKPD yang beragam gitu ya Pak ya. Jadi sulitnya untuk apa namanya membuat LKPD yang beragam. Lalu apa namanya hal-hal yang menurut Pak Cok yang baik atau hal-hal yang telah mantap gitu, dan hal-hal yang perlu ditingkatkan ya, perlu ditingkatkan berdasarkan Pak Coki belajar Pak Coki minggu lalu, apa yang harus ditingkatkan dari tentang kesulitan-kesulitan itu, atau mungkin ada tantangan. Yang pertama yang saya perlu tingkatkan biasanya konsistensi dalam diri saya juga sih Pak. Konsistensi gimana menciptakan gitu kan, kadang-kadang kita guru kan dalam hal administrasi ini kan agak apa namanya kurang konsisten gitu, pastinya. Terus ya tadi tantangannya tadi bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik itu untuk anak murid kita ini. Berarti yang perlu ditingkatkan dalam berarti Pak Coki harus lebih apa namanya lebih inovasi kali ya, lebih berinovasi, harus banyak belajar lagi juga kita sebagai guru. Baik, yang terakhir Pak, apa yang Pak Coki ingin lakukan untuk pertemuan berikutnya atau untuk misal pembelajaran berikutnya setelah pembelajaran observasi ini? Yang pembelajaran berikutnya misalnya pembelajaran matematika lagi misalnya gitu kan, mungkin saya akan lebih ke arah misalnya pemanfaatan teknologi dengan menggunakan quizzes untuk mengevaluasi hasil pembelajaran minggu kemarin, mungkin seperti itu. Jadi ketika minggu kemarin ini kita sudah memanfaatkan quiz lagi, coba kita quizznya lebih ke arah masing-masing anak-anaknya mengerjakan soal yang ada di situ, nilainya berapa tuh. Kalau saya sekarang dalam sistem pembelajaran saya lebih ke arah keterbukaan sama anak-anak. Ketika mereka dapat nilai bagus, kita kasih nilai mereka bagus, ini bagus nilai mereka. Itu harapan saya ya, itu kita bisa terus apa namanya memfasilitasi anak-anak ini dengan berbagai macam gaya pembelajaran yang menarik buat mereka. Baik, jadi Pak Cok ini yang saya apa namanya yang saya amati bahwa Pak Cok ini sebisa mungkin untuk membuat anak senang ya dalam pembelajaran learning, dan tentunya diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan apa namanya LKPD yang berbeda. Baik, itu saja Pak yang jadi fokus saya dalam kegiatan ini pasca observasi ini ya. Semoga Pak Coki kedepannya bisa lebih berinovasi lagi, lebih kreatif lagi dalam mengimplementasikan pembelajaran. Baik.